pemirsa semua, selamat datang di acara Bisu Bincang-Bincang Seru. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, di episode yang ke-6 ini, kita mendatangkan tamu yang inspiratif juga. Bagaimana nanti cerita kehidupannya akan menginspirasi para pemirsa bincang-bincang seru dimanapun kalian berada. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu untuk semuanya, dan selamat menikmati hidangan makan malam dengan keluarga. Di studio sudah hadir Kak Wiwin. Hai Kak Wiwin. Apa kabar Kak Wiwin? Sehat? Sangat sehat. Lihat wajahnya emang sehat sih. Oke Kak Wiwin, ini ada pertanyaan yang saya mau tanyakan ya. Saya pernah mendengar dari Kak Wiwin katanya pernah mengalami kecelakaan sekitar beberapa tahun yang lalu. Dan kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa, bukan kecelakaan motor, tapi kecelakaan mobil dan katanya masuk di dalam jurang. Kemudian jurang itu sangat dalam sekali dan menyebabkan beliau mengalami gangguan di kepala. Coba ceritakan kronologisnya Kak, bagaimana sih sampai terjadi kecelakaan itu? Waktu itu kami ada camp pemuda di Gunung Walak, Sukabumi. Nah, waktu itu saya tergabung di dalam panitia. Nah, waktu itu kami mau belanja, teman saya yang satunya yang akan bawa mobil itu, tapi karena dia ada kesibukan dikasih ke temennya, dikatakan bisa bawa mobil nggak? Bisa katanya gitu. Pas sudah bawa, jalannya nanjak licin gitu. Akhirnya selip berbalik gitu, langsung kayak terbang. Sementara di bawah itu jurang kira-kira 200 meter. Nah, mobilnya bergulung-gulung sampai 3 kali. Bersyukur di situ ada pohon, jadi nyangkut di pohon. Jadi nggak sampai jatuh ke dalam jurang. Karena orang di situ mengatakan setiap mobil yang jatuh ke situ sampai di dalam langsung meledak. Jadi itu adalah mukjizat Tuhan yang kami ada bertiga di dalam mobil. Tapi yang dua tidak apa-apa, saya yang mengalami pingsan waktu itu karena kepala saya terbentur. Waktu itu saya pingsan dibawa ke base camp di situ, di mana teman ada didoakan, tapi saya nggak tahu. Nggak sadar gitu? Nggak sadar, bilang mereka saya sempat kejang-kejang berapa kali, langsung dibawa lari ke rumah sakit Sekarwangi di Sukabumi. Iya, rumah sakit itu jauh sekali dari perkemahan karena itu masuk ke gunung. Ketika pemeriksaan saya dibilang mengalami gagal otak dan akan sembuh dalam waktu 2 tahun, dan tulang rusuk saya ada yang patah. Oh gitu? Iya. Jadi itu akibat dari kecelakaan. Iya. Kak Wiwin mengalami geger otak kata dokter ya. Terus tulang ada yang patah. Iya. Terus apakah betul Kak Wiwin sama sekali nggak mengingat kejadian yang terjadi, terus kemudian orang-orang di sekitar? Iya, saya tidak mengingat. Itu selama beberapa hari? Selama hampir 3 hari. Hampir 3 hari. Jadi selama 3 hari itu pengalaman apa yang mungkin Kak Wiwin alami di ruang ICU gitu? Saya hanya ingat Tuhan Yesus. Oh gitu. Yang saya tidak lupa itu Tuhan Yesus. Dan teman-teman saya yang datang itu selalu bilang Tuhan Yesus itu punya stok otak, stok tulang. Jadi minta sama Tuhan Yesus. Setelah besoknya selesai campnya, saya dipulihkan Tuhan. Total. Bisa ingat semuanya. Dan termasuk tulang saya begini sudah nggak, ketika diperiksa dokter nggak ada lagi. Itu dokter di situ sampai bingung, ini hanya baru pernah terjadi. Itu saya bersaksi ini karena kehebatan Tuhan Yesus. Amin. Apakah setelah kejadian itu Kak Wiwin mengalami trauma gitu kalau naik mobil? Biasanya kan orang kalau kayak aku nih kan sering tuh naik motor terus terguling-guling, jatuh, sempat mengalami trauma. Jadi kalau lihat turunan, jalan yang nurun tuh aku tuh trauma duluan karena
sering jatuh di jalan turunan. Jadi aku tuh sering trauma kalau lewat di turunan sampai hari ini. Nah kalau Kak Wiwin, apakah setelah kejadian itu ada trauma naik mobil nggak? Kalau naik mobil saya nggak trauma, tapi yang saya trauma ketika lihat Jurang. Ada di ketinggian, lihat ke sana ada jurang, saya langsung gemetar dan keringat dingin. Karena itu sel memori kita bekerja. Karena itu sudah terekam di alam bawah sadar kita bahwa kita pernah mengalami sebelumnya kejadian yang serupa di tempat yang seperti itu. Jadi sel memori kita tuh langsung bekerja dan berfungsi. Itu berarti kita masih sehat lah. Karena kita masih bisa mengingat kan. Kalau kita nggak ingat lagi berarti kita udah nggak sehat dong. Gitu. Itu saya alami hampir 5 tahun. Jadi sekarang benar-benar totally nggak ada. Saya melawan waktu itu dengan saya pergi ke tempat-tempat yang itu, saya bilang saya ada Tuhan. Iya. Saya nggak perlu takut gitu. Dan Benar. dengan saya itu juga saya belajar nyetir. Oh ya? Iya. Jadi sekarang bisa nyetir, bisa naik bawa mobil. Bisa, saya ada SIM A. Wow, ternyata bisa dikontrak nggak jadi driver kita di sini? Boleh sekali. Ini Anda belajar vokal nggak usah dibayar. Nah, jadi berarti sudah nggak ada trauma ya sampai sekarang, sama sekali nggak ada. Kak Wiwin pernah protes dan marah sama Tuhan. Kejadian apa yang terjadi pada waktu itu kali? Saya lama berdoa untuk anak ya. Menikah setelah 4 tahun baru dikaruniai anak. Itu senang sekali ya. Ya iyalah. Nah kemudian jam 11, jam 10 lewat kami ditelepon bahwa anak kami mengalami kecelakaan. Saya berdoa sama Tuhan untuk menolong anak saya sampai sujud. Saya sujud di ruang gawat darurat UGD ya. Saya nggak peduli apa yang orang lihat. Saya sujud, saya minta Tuhan sembuhkan anak saya. Setelah jam 12 dari dalam bilang tidak bisa menolong anak ibu. Dan waktu itu serasa semua dunia itu kayak gelap. Saya pingsan waktu itu. Oh iya? Tetapi saya menguatkan hati, saya harus ikut dibawa ke kamar mayat untuk dimandikan, dan di situ saya ikut di situ. Saya harus lihat anak saya dengan hati yang hancur pasti ya. Apa yang kau ingin bilang sama Tuhan? Dia bilang, Tuhan kalau memang Tuhan makasih tapi diambil lagi, mendingan nggak usah dikasih anak sekalian. Kalau begini nggak usah, nggak ada pelayanan. Nah ini kok tulus saya, Tuhan tahu hati saya. Dia bilang sekarang nggak ada lagi melayani, nggak ada lagi. Tapi saya bukan meninggalkan Tuhan, tapi nggak mau lagi melayani. Apa titik balik atau puncak dari kekecewaan Kak Wiwin itu yang membuat Kak Wiwin itu rasa kecewanya itu bisa hilang? Enggak, hal yang tidak saya pikirkan. Loren Kamehem, pendiri dari YWN, tiba-tiba inbox di Messenger saya. Kalau saya cari pasti masih ada. Dia bilang Tuhan mengasihi kamu, Tuhan menghargai kamu, nggak terlalu panjang, tapi menyentuh. Membuat saya tok gitu begini. Dan kemudian akhirnya setelah itu saya minta ampun sama Tuhan. Kemudian kami ambil waktu doa dan puasa dengan suami. Waktu kami doa dan puasa, kami berdoa, Tuhan bicara melalui Roh Kudus. Hatiku itu seperti yang kamu rasakan kehilangan anak. Saya mau kalian merasakan hatiku ketika kehilangan orang-orang yang dikasihi. Nah, kira-kira kalau Kak Wiwin lewat di tempat di mana anak dari Kak Wiwin pernah ditabrak pada waktu itu sehingga kehilangan nyawa, Kak Wiwin masih ada trauma nggak sih? Saya pertama kali lewat situ ketika ada pertemuan di tempat koas. Oh, waktu cluster meeting ya? Iya. Oh, kita ya berarti ya? Iya. Oh iya, kita Saya lagi cluster memberanikan meeting diri. waktu itu, benar-benar ya. Diri ke situ, saya deg-degan. Berarti baru 2 tahun ya? Iya. Berani lewat di situ? Iya. Saya deg-degan, tapi setelah di situ ternyata nggak terjadi apa-apa. Benar-benar. Dan hati saya sudah nggak apa-apa gitu. Istilahnya hanya ya Tuhan panggil anak saya melalui tempat ini. Oke, sampai sekarang Kak Wiwin itu sesekali atau mungkin pada waktu sendiri teringat nggak? Teringat tetap ya, karena anak itu kan selalu Darah daging, hati, iya. dan tidak akan ada yang bisa menggantikan. Betul. Kalau suami seperti apa? Suami juga
juga sudah. Siapa yang duluan move on, suami? Saya. Nah terus dari semua kejadian-kejadian yang Kak Wiwin alami, dari tadi kecelakaan mobil, terus kehilangan anak, yang mana yang paling menyakitkan menurut Kak Wiwin? Kehilangan anak ya? Kehilangan anak itu kayak Separuh hidup. Iya. Rencana-rencana seperti itu Sudah ini putus asa ya? Putus asa. Nah kira-kira orang yang menabrak itu dari mana? Kenal nggak? Dari Kutai Barat, sebuah kampung. Saya pikir nggak perlu Disebutkan, iya. kampungnya. Tapi dia seorang anak muda. Sudah mengampuni. Saya sudah mengampuni, saya sebut namanya ini. Dan waktu itu plong. Seperti ada sesuatu yang terlepas ya. Ya karena aku juga pernah mengalaminya. Bagaimana proses memaafkan dan mengampuni itu nggak mudah. Iya. Nah kalau seandainya dalam waktu ke depan terus Kak Wiwin dan suami bertemu dengan pelaku ini, apa yang akan disampaikan kepada pelaku ini? Kami akan sampaikan bahwa kami mengasihi dia. Ya. Dan kami sampaikan juga Tuhan Yesus berlebih mengasihi. Nah kita sudah berbincang banyak sekali tadi pengalaman atau journey dari Kak Wiwin, mulai dari perjalanan spiritual sampai bagaimana dihantam oleh masalah yang berat, kecelakaan yang menimpa sampai mengalami geger otak dan hilang ingatan serta patah tulang rusuk, lalu kemudian menikah dan lama tidak punya anak, tapi setelah punya anak, anaknya dipanggil oleh Tuhan dengan cara kecelakaan. Kira-kira dari Kak Wiwin pesan apa yang ingin disampaikan yang mungkin para pemirsa bincang-bincang seru pernah mengalami hal serupa yang Kak Wiwin pernah alami? Bagaimana bangkit dari rasa trauma dan keterpurukan itu? Jangan tetap tinggal di dalam trauma atau rasa sakit, tapi mulai bangkit. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah keinginan atau pilihan untuk gak lagi tinggal di situ. Mungkin dalam hati kita atau mulut kita, mungkin kita berkata tidak bisa, akan terasa susah. Tapi waktu kita melangkah, kalau apa yang dikatakan Kak Wiwin tadi, dia bisa melewati, maka kita semua juga pasti akan bisa. Amin. Tidak ada hal yang sulit dalam hidup ini ketika kita mau melakukannya. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam program yang sama. Bye.